وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Pertanyaan berikutnya ini, suami ana menikah siri dengan gadis, Ustaz. Wah. Beberapa bulan sebelum mereka menikah, mereka ini berzina, Ustaz. Dan setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi dalam kondisi mereka menikah ini, orang tua perempuan ini nggak setuju, terutama bapaknya. Akhirnya mereka melaksanakan akad nikah dengan diwalikan oleh pamannya. Ini yang bertanya si istrinya, Ustaz. Gimana hukum pernikahan suami saya, Ustaz? Apakah itu pamannya dari ayahnya? Dari ayah. Baik. Paman ayah. Mungkin kita jawab dari dua sisi, ikhwan akhwat sekalian pertanyaan ini. Jadi yang pertama, jangan mulai ibadah dengan maksiat. Jangan mulai. Pernikahan tidak akan diberkahi oleh Allah SWT kalau dimulai dengan dosa. Jangan pacaran sebelum nikah. Mulai dari tatapan, mulai dari ciuman, mulai dari pelukan, akhirnya sampai kemaluan dengan kemaluan. Ini semua akan membawa permasalahan dalam rumah tangga. Kenapa tidak mulai dengan hukum syar'i saja? Kita disuruh nazar syar'i. Kan ta'aruf dalam Islam itu sederhana runutannya. Pertama, nazar syar'i, melihat apa yang kita suka dari wajah. Dan itu sudah cukup mewakili ya. Makanya wanita bisa dilihat dari wajahnya dan telapak tangannya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Pihak keluarga ayah dari mempelai laki-laki dan perempuan, ayah mereka berdua itu akan mewariskan keturunan fisik. Kemudian dari keluarga ibu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu akan menurunkan karakter. Dan yang ketiga, lingkungannya. Dia bekerja di mana, dia bergaul dengan siapa, apa kegiatannya kalau lagi weekend misalnya. Ya, kita bisa tanya ke dia kira-kira kalau malam Ahad atau malam Minggu ya, hari Ahad ini ngapain saja? Oh, saya biasa di diskotik, saya biasa di bar. Kan antum sudah tahu. Oh ya, saya ikut pengajian, saya bakti sama ibu saya, kita sudah tahu. Yang terakhir yang keempat, istikharah. Ini nggak butuh lama-lama. 1 hari bisa ini. Selesai, antum ambil keputusan. Ada kecenderungan lamar besok, lusa atau seminggu lagi kemudian sudah menikah, gitu kan? Nanti pacarannya setelah nikah. Silakan sampai capek itu biologis sampai nikah. Pahala lagi. Pahalanya biologis orang sudah menikah itu sama besarnya dengan dosa zina. Karena begitu kata Nabi SAW. Di kemaluan kan ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami nikmati pasangan kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala. Lalu Nabi berikan perumpamaan. Kalau kalian letakkan pada yang haram, zina. Dosa enggak? Jelas dosa. Dan itu besar kan? Maka Nabi SAW begitu juga kalau yang halal. Ketika kita bisa tarik benang merahnya, bagaimana besarnya dosa besar zina, begitulah besarnya pahala orang kalau biologi suami istri. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena tahu kebesaran keutamaan ini, beliau kalau puasa, habis buka puasa dengan kurma dan air, beliau sholat maghrib pulang langsung biologis sama istrinya. Karena tahu itu adalah pahalanya besar, gitu kan? Maka lakukan ini setelah menikah. Ta'aruf yang sebenarnya ikhwah tawassalam ini penting digarisbawahi. Itu terjadi justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Itu ta'arufnya di situ. Kalau ta'aruf sebelum nikah itu masih baru biodata saja. Dan kita masih belum kenal benar dia. Makanya ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Karena setelah 2 bulan menikah baru kelihatan sifat aslinya. Selama 10 tahun dipersembunyikan, gitu kan? Jadi ta'aruf itu sebenarnya setelah akad nikah mulailah terjadi adaptasi. Pola makan, pola tidur, pola fikir. Ya ada adat istiadat keluarga dan seterusnya. Sampai nanti salah satunya meninggal dunia. Makanya ada orang berumah tangga itu setelah 10 tahun masih sering cekcok kan. Karena adaptasinya masih begitu, ta'aruf masih berjalan itu. Ada sampai kakek-kakek nenek-nenek, pernah lihat gak? Masih berantem. Padahal sudah 30 tahun nikah, 40 tahun. Pernah lihat gak? Nah itu karena adaptasi, itu ta'aruf yang sebenarnya. Jadi salah kalau antum ta'aruf sebelum nikah itu salah. Ta'aruf yang dimaksudnya adalah pacarannya ya. Justru nanti setelah nikah. Itu yang benar. Nah ini yang terjadi. Nah banyak orang terkurung dengan apa yang terjadi pada pertanyaan tadi ini. Karena sudah terlanjur berzina, daripada berzina terus nikah. Nah ini daripadanya gak cocok ini. Ya kan gitu. Karena mulai dengan kemaksiatan. Nanti gak ada keberkahan rumah tangganya. Dan karena dipaksakan, nah ini poin keduanya. Menikahlah mereka tanpa keridhaan wali. Ini ada rincian para ulama. Dan jelas kalau ayahnya tidak setuju, asas hukumnya batal pernikahan. Karena kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahuha batil. Oh kama kala Nabi SAW. Wanita manapun yang coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju. Walaupun seluruh dunia setuju, kalau ayahnya bilang tidak, nggak bisa. Dan di sini, kalau ayahnya menolak
calon mempelai laki-laki tersebut dengan betul-betul pandangan agama ya. Jadi bukan misalnya sang ayah ini menolak calon mempelai laki-laki ini karena dia pikir ini terlalu agamis. Saya mau yang mabuk-mabuk gak apa-apa deh. Misal dia mau yang justru anak mantunya yang ugal-ugalan. Nah ini tidak boleh. Di sini bisa saja kewalihannya pindah kepada wali yang lain. Tadi kayak pamannya misalnya atau wali hakim dari pemerintah. Tapi kalau sang ayah ini menolak karena dia punya pertimbangan. Calon anak mantunya ini masih jauh dari agama, belum sholat, apalah segala macam. Itu hak dia dan wajib si wanita ikuti. Gitu kan? Keadaan yang lain kalau sampai betul-betul sang wali ini menolak pernikahan anak perempuannya. Karena memang dia niat ingin menunda anak perempuan. Ada sebagian ayah karena dia ingin anaknya ini berkhidmat dengan dia. Misalnya dia tidak bekerja, dia pengangguran. Anak perempuannya disuruh kerja, punya pendapatan. Sering terjadi nggak gitu ya? Terus kemudian karena anaknya ini selalu nyetor setiap bulan gajinya, dia nggak mau anaknya nikah. Dia sudah keenakan. Kalau nikah nanti akan urusan sama suaminya suruh berhenti, dia harus patuh, maka dia nggak mau nikahkan. Di sini bisa loh, dilepas hak kewaliannya. Kapan ada laki-laki baik melamar, dia sengaja tunda-tunda karena dia mau justru menunggangi anaknya, ini nggak boleh. Kan gitu. Bisa pindah ke pamannya, tapi ingat wali itu hanya dari keluarga ayah saja. Tadi contoh, makanya saya tanya, pamannya ini dari keluarga ayah bukan? Nah, gitu. Kalau tidak maka nggak boleh sama sekali. Dan ingat, pendapat jumhur ulama, janda pun tidak boleh nikahkan diri tanpa wali. Nah, Indonesia sering saya dengar itu ya, janda nggak apa-apa nikahkan diri sendiri. Itu pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Wanita janda pun tetap harus izin wali. Dan wali itu saya sering bahasakan kepada akhwat, jangan nikah tanpa wali. Karena wali itu seperti bekengan kita, bekengan akhwat itu. Ya, subhanallah, laki-laki itu kalau lihat laki-laki lain, walaupun itu anak kecil, dia segan. Contoh misalnya kalau ada perempuan jalan sendirian, dengan ada perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki. Laki-laki lain yang mau jahat ini, lihat anak laki-laki itu segan. Ada rasa khawatirnya. Itu baru anak kecil, bagaimana kalau walinya, ayahnya, seakan-akan wali ini mengatakan, ini anak perempuan saya loh, ini adik perempuan saya loh. Ya, ini saudari perempuan saya, jangan macam-macam, saya ada di belakangnya. Harus berikan haknya dia, itu wali. Jadi jangan nikahkan tanpa wali. Kapan ada apa-apa dengan suami yang jahat misalnya, gak ada yang bisa bela Anda. Kan gitu. Itu poinnya. Ini bagaimana kalau saat ini saya dalam kondisi memiliki hutang, namun uang yang saya miliki ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak ya Ustaz. Jadi memang pas-pasan banget Ustaz. Karena kan dalam hal ini apakah dia termasuk dalam kondisi menunda pembayaran hutang atau gimana itu Ustaz? Tidak ada. Kalau memang dia tidak mampu ya. Cuma bab utang ini perlu ada pembukaannya dulu, mukaddimahnya. Pertama sekali ikhwan dan akhwat sekalian, jangan utang kecuali darurat. Itu dulu. Jangan jadikan ini hobi ya. Hobi utang itu nggak boleh. Betul-betul antum perlu dan itu pun harus diikuti dengan anjuran Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis yang sahih dan artinya, siapa yang berutang niat ingin membayarnya dari awal, saya mau utang sama fulan tapi saya memang ingin membayar, maka Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Kalau dia dari awal utang niat tidak ingin membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita tahu hadis tentang orang mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ini nggak boleh main-main soal ini. Ya. Jadi ini poin pertama dulu. Poin yang kedua, kalau antum utang dan sudah punya kemampuan wajib membayar, didahulukan dari semua yang lainnya. Antum harus dahulukan utang antum, di saat jatuh tempo, wajib hukumnya. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran bagi orang yang mampu, ya itu adalah kezaliman. Tidak boleh sama sekali. Ya. Makanya saya sarankan teman-teman jangan terlalu masuk ke ranah untuk utang-utang, apalagi antum orang mampu. Ya. Seperti kasus sekarang yang dimudahkan di kartu kredit misalnya kan gitu. Makin kaya, makin dibukakan limit besar supaya berutang. Makin nyicil banyak. Kenapa dia buka pintu utang? Kenapa enggak cash saja? Kalau dia meninggal kan jadi masalah buat dia. Kan gitu. Dan dia nikmati barang yang diutang. Plus lagi dibayarkan dengan uang riba. Ini kan jadi masalah. Oleh karena itu jangan masuk ke zona itu dulu. Ya. Baik, tadi penanya mengatakan. Apakah dia termasuk apakah dia termasuk menunda utang sementara dia cuma punya uang pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya? Tentu saja tidak. Tapi saya juga sarankan ini poin ketiga tadi. Ya, tadi 2 poin sudah kita sebut. Poin ketiganya adalah dia harusnya datang
kepada pemilik piutang ini dan meminta keridoannya. Minta keridoannya. Tolong saya tidak mampu, bisa nggak dimaafin. Dan boleh sebutkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang, memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang yang punya utang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan itu bisa disebutkan. Kalau dia bilang, oh saya nggak bisa, saya juga butuh dengan uang itu. Baik, saya diberikan tenggang waktu karena saya betul-betul tidak mampu sekarang. Sampai saya mampu, saya akan bayar. Setiap kali ditelepon, di WA, selalu sampaikan maaf, selalu doakan kebaikan buat mereka. Jangan lari dari kenyataan ya. Jangan malah pada saat mau utang terus ngejar orang, begitu ditagih malah dia lebih ganas, lebih keras dari pemilik uang. Ini nggak boleh. Ini double dosanya. Ya, sudah sengaja utang tidak mau bayar, plus lagi dia kasar dengan orang yang sudah berbuat baik dengan dia. Ada istilah, Ustaz. Ini istilahnya terkenal, Ustaz, masyhur, Ustaz. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, Ustaz. Apa saran Ustadz? Ini enggak minta doa, Ustaz. Saran aja. Untuk kami para laki-laki yang ingin poligami, Ustaz. Apakah lebih baik menempuh jalan lebih baik minta maaf atau izin dulu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Yang perlu diperbaiki dulu rasa takut antum ini. Rasa takut itu hanya kepada Allah. Cuma 3 orang yang bilang. Takutnya hanya kepada Allah. Allah menghalalkan poligami. Antum mau jalankan perintah Allah silahkan. Yang penting penuhi syaratnya kan gitu. Antum harus mampu. Mampu dalam keadilan. Terutama dalam masalah nafkah. Kalau nafkah tidak ada negosiasi. Gak bisa negosiasi. Ya. Kecuali sang istri memang melepaskan haknya. Antum berikan istri pertama 1 juta, istri kedua 1 juta, 3 1 juta, yang keempat juga 1 juta. Sama. Yang ini pengeluaran ke salon 200 ribu, ini enggak ke salon 3-nya tetap 200 ribu semua punya saldo. Nggak boleh. Gitu kan? Kalau nafkah misalnya, kecuali sang istri kebetulan orang kaya dia mengatakan gini, udah untuk saya nafkah saya nggak usah dikasih. Nah dia yang tanazul itu nggak masalah. Kalau nafkah nggak ada negosiasi. Kalau mabit, nginap, maka itu masih bisa negosiasi. Idealnya 1 istri 1 malam gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin yang satu lebih banyak anaknya, mungkin lebih lama berumah tangga, dia bilang saya minta 2 malam 1 pekan misalnya. Kemudian dinegosiasikan mereka semua setuju, nggak ada masalah. Ini masih bisa negosiasi. Tapi 2 ini adalah hak mutlak, gitu kan? Udah antum fahami itu, pelajari ilmunya, antum mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan itu. Saya pribadi melihat sebenarnya poligami yang sehat itu justru bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum sudah berhasil di perusahaan yang pertama, saya bahasakan gitu, rumah tangganya kayak perusahaan ya. Antum sudah bisa memanage yang benar ya, dari sisi akuntansinya, pengeluaran uang, pemasukan uang ya. Antum sudah bisa memanage dengan rapi, kebersihannya, segala macam lah peraturan dalam rumah itu sudah rapi. Nah antum pindah buka cabang yang lain, nah gitu. Itu baru bisa sehat. Jadi jangan cuma andalkan sudah punya perusahaan 1, andalannya cuma dapat karangan bunga dengan buka perusahaan kedua, habis itu pusing ya. Pernah ada orang di Timur Tengah, dia menikah, tapi setelah awalnya menikah rame, oh dia poligami, dia bangga dengan poligaminya. Setelah berjalan waktu, dia kelihatan berkerut, ya, lebih tua dari sebelumnya. Ditanya sama tetangganya, kenapa? Dia bilang saya dari neraka ke neraka. Di sini ribut, di sana ribut. Tapi kewajiban saya apa boleh buat? Nah, ini dia nggak paham. Orang membuka perusahaan baru untuk menambah income bukan? Income untuk bawa kebahagiaan bukan? Nah itu poligami. Jangan buat poligami yang mendatangkan masalah buat antum, jangan. Menambah kebahagiaan, menambah keturunan muslim, itu benar. Jadi memang tahapannya adalah berdoa dulu kepada Allah SWT agar dimudahkan itu. Setelah itu antum harus betul-betul memberikan hak yang mutlak kepada yang pertama. Nanti Allah akan bukakan pintu yang kedua. Setelah itu juga dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa, gitu kan? Siapa yang menikah diam-diam, ya, kemudian nantilah kalau ketahuan tinggal minta maaf. Ini cuma 2 keadaan. Yang pertama, dia bertahan dengan keduanya tapi terhina di sini. Umumnya begitu. Nanti akan keluar tutur kata yang tidak enak dari istri pertama, caci maki segala macam. Dan antum laki-laki. Laki-laki itu punya sifat dasar. Kecuali yang Allahu alam ya. Setengah laki-laki mungkin. Tapi kalau laki-laki itu nggak bisa nerima. Kamu penjahat, kamu begini. Waduh, ini bisa emosi juga. Kan? Malah kita bisa balas dia. Ini jadi nggak enak. Jangan lahirkan peluang itu pada istri. Karena kalau dia pecahin 1 piring, antum bisa pecahin 1 rak. Kan gitu.
Dia bisa kata-katain antum satu kata, antum bisa kata-katain dia banyak. Dia tonjok antum, antum bisa memukul yang lebih keras daripada dia, kan gitu. Jadi keadaannya, atau keadaan yang kedua dia milih salah satunya. Cerai. Ceraikan istri pertama, sudah lama bersama-sama. Ceraikan istri kedua, sayang juga baru nikah. Kan gitu. Nah ini terjadi. Tapi kalau dari awal antum bangun pondasinya berdoa sama Allah, berikan hak yang benar ya. Dan antum jalan dengan sehat. Tidak usah disembunyikan, bicara baik-baik. Banyak kok ikhwan datang kepada saya mengatakan itu. Akhirnya Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan terpenuhi. Akhirnya dia melangkah menikah. Setelah dia menikah alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena sebenarnya istri setelah poligami pun terjadi, dia hanya mau lihat antum ini berubah atau tidak. Di saat antum tidak berubah, antum justru tambah sayang dengan istri yang pertama, antum tetap lebih perhatian, antum tetap adil dengan dia, itu akan hilang kok semua itu, rasa khawatir. Karena kekhawatiran dia ini antum buka rumah baru, menikah lalu antum berubah sama dia. Itu yang dikhawatirkan. Ya, sebagai penutup ini karena pernah ada seorang akhwat dia datang minta saran, saya tanya, kenapa? Dia bilang suami saya mau menikah. Saya tanya, kenapa? Ibu terus ada masalah apa? Kebetulan waktu itu sama ikhwah, dia datang karena dia minta waktu. Kami rame-rame waktu itu di kantor dan saya biasanya memang tidak temuin sendirian. Tapi karena rame-rame dan dia minta, ibu ini nangis-nangis dan dia minta, dia mau poligami, minta solusinya seperti apa. Saya tanya kenapa ibu tidak mau tolak poligami? Oh karena saya takut suami saya tinggalin saya. Ada yang lain gak syubhat ya bu? Saya takut dia berubah. Ada lagi gak? Saya takut nanti dia tidak adil dan dia sembunyi-sembunyi kasih harta di sana, diam-diam. Maka saya tanya ada lagi? Dia bilang gak ada. Oke saya tanya, kalau seandainya suami ibu tidak berubah, cintanya sama ibu. Kemudian juga dia tidak curang dari sisi harta. Dia tidak meninggalkan ibu. Gimana? Oh kalau gitu nggak apa-apa Ustaz. Berarti kan permasalahan kekhawatiran. Dan ini kekhawatiran semua wanita. Kalau antum bisa menenangkan di situ nggak ada masalah. Dan juga dalam poligami sebagai penutup jangan tergesa-gesa. Jangan baru nikah 2 hari sudah bicara poligami. Istri antum akan berpikir baru 2 hari. Udah bicara. Baru 1 minggu udah bicara. Nanti sabar. Ada beberapa orang anak dan antum sudah memang atur programnya baru antum melangkah. Kan gitu. Allahu a'lam.